Ada kalanya mimpi itu perjalanan ruh, atau ruh ketemu ruh dalam alam yang sama. Nah, kemudian bisa merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita, petunjuk yang akan terjadi. Ada kala keinginan yang menggebu, kemudian menjadi ilusi, terus direkayasa oleh otak kita, muncul di dalam mimpi. Ini mau nanya ini, kenapa kok bisa bermimpi itu? Soal mimpi ini dari dulu sampai sekarang, ini belum ada yang menjelaskan sedetail-detailnya tentang mimpi. Dan yang sebenarnya mimpi itu kan ada berbagai macam yang mirip-mirip mimpi juga. Ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembagian mimpi atau hal-hal yang mirip-mirip dengan mimpi itu, kita harus tahu. Nah, nanti akan mengetahui juga tentang kemana perginya ruh kita itu ketika kita terlelap tidur. Nah, ini kan ada kaitannya dengan mimpi. Nah, kalau sudah tahu, maka nanti akan bisa menilai sendiri, berarti mimpi itu kayak apa sih sebetulnya. Nah, ini kan ada kaitannya dengan ruh-ruh yang menyatu di dalam diri manusia sebetulnya. Nah, yang tidak pernah dibincangkan oleh kalayak ramai adalah tentang yang berkenaan dengan mimpi loh ya ini ya. Perbedaan antara alam gaib dan alamnya gaib. Ini dulu biar bisa paham, nanti gampang memahami tentang mimpi. Jadi sebetulnya alam gaib dan alamnya gaib itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau alam gaib itu alamnya makhluk gaib. Nah, salah satu contoh alamnya jin atau dimensinya jin. Kan makhluknya gaib. Iya. Namanya jin. Kenapa dinamakan makhluk gaib? Karena tidak gampang ternampak oleh mata kasar. Nah, ini akan berbeda dengan yang namanya alamnya gaib. Jadi alam gaib dan alamnya gaib itu sangat berbeda. Jadi kalau alam gaib itu yang saya contohkan tadi, adanya alam gaib, alamnya jin, dimensinya jin. Lah kalau alamnya gaib ini masuk ke dalam satu kesatuan alam yang ada di dalam diri manusia. Makanya akan berbincang atau mengarah ke soal alam yang menyatu di dalam diri manusia itu alam apa saja sebetulnya. Jadi sebetulnya manusia itu kayak kue lapis. Jadi berlapis-lapis menjadi satu. Lah yang termasuk alamnya gaib itu alam apa? Alam nasut, alam kenapsuan itu juga masih dibagi. Ya kan, kenapsuan manusia itu kan banyak, punya alam masing-masing. Berarti bisa begini, berarti alam itu yang ada di luar alam itu ada juga di dalam diri manusia. Ada yang menyatu dalam diri manusia, makanya di dalam pemahaman agama sampai langit sekian atau lapisan sekian itu sebetulnya kan berbincang di sekelumit yang menyatu di dalam diri manusia. Ya, ini saya ulangi lagi, ada yang namanya alam nasut yang nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa. Nasut itu alam kenapsuan. Kemudian alam jabarut, akyan bilrukin itu alamnya nyawa. Iya kan? Nah, alamnya nyawa ini kalau nggak orang-orang yang memang belajar benar-benar belajar hakikat akan nggak bisa mengerti. Harus benar-benar seorang pelaku yang betul-betul ingin menggali kebenaran yang termaktub di dalam agama. Jadi sekali lagi biar paham ya ini ya, alam gaib dan alamnya gaib itu berbeda. Jadi alam gaib untuk alamnya makhluk gaib seperti contohnya tadi alamnya jin. Kalau alamnya gaib itu alam gaibnya manusia yang menyatu di dalam diri manusia. Nah, ruh-ruh yang ada di dalam diri manusia termasuk nyawa itu punya alam sendiri-sendiri tapi menyatu di dalam diri manusia. Nah, kenapa? Ketika manusia terlelap tidur, lah ini ruh-ruh yang ada di dalam diri manusia ini sementara kembali ke alamnya masing-masing.
alamnya kenapsuan yang menguasai kenapsuan makan kita ini kan yang ada yang menguasainya, ruhnya juga ada, dia akan kembali ke alamnya. Iya. Makanya kalau pas bangun tidur kok dibangunin kadang masih Masih kurang katanya sadar, ya? kurang lengkap, belum kembali semua. Makanya kembalinya kadang-kadang kan nggak sekaligus. Masih Alamnya yang menguasai amarah kita ini juga berbeda dengan alamnya yang menguasai penglihatan kita ini. Iya. Nah, ini masih garis besar. Nanti bila mana ada waktu yang sedikit longgar, mau sedikit tak masukkan lagi. Karena ini saya yakin bahwa pengertian ini benar-benar fresh. Artinya belum ada pihak manapun yang membincangkannya. Iya. Tentang alamnya gaib, alamnya kegaiban manusia yang menyatu di dalam diri manusia. Nah, makanya ini nanti akan tahu mimpi itu berasalnya dari mana. Atau macam-macam mimpi itu yang kayak apa. Ya mimpi yang berasal dari keinginan yang menggebu-gebu. Itu artinya adalah hanya rekayasa otak yang dimiliki manusia. Mungkin kepingin sesuatu, kemudian tidur bermimpi. Ini hanya ilusi otak yang dimiliki manusia saja. Nah, itu salah satu kenapa kita bisa bermimpi. Saking kepinginnya beli mobil yang bagus ya kan, sampai terbawa mimpi. Nah, ini yang masih bujangan saking kepinginnya punya cewek yang cantik terbawa mimpi. Nah, ini ilusi atau rekayasa otak yang dimiliki manusia. Nah, kemudian jenis mimpi yang berikutnya adalah mimpi yang merupakan petunjuk. Iya. Mimpi yang merupakan petunjuk, ya contohnya yang akan terjadi ini. Nah, ini manusia diberi petunjuk oleh Allah melalui otaknya ini ketika tidur. Nah, maka mimpi itu merupakan petunjuk yang akan terjadi. Nah, contohnya kayak mimpi digigit ular. Nah, ternyata kejadiannya apa? Mau dapat jodoh. Ya, mimpi menginjak kotoran. Nah, ternyata mau mendapatkan rezeki. Nah, dan segala macamnya. Mimpi yang merupakan petunjuk. Nah, kemudian ada mimpi yang mirip-mirip mimpi yang kita rasakan. Nah, ini mimpi pertemuan atau perjalanan ruh. Ada kaitannya dengan perjalanan ruh. Ruh orang yang masih hidup atau ruh yang orang-orang yang sudah meninggal. Lah, kenapa bisa ketemu di atau masuk ke dalam kategori perjalanan ruh? Karena dalam satu ruang yang sama, dalam alam yang sama, alamnya ruh. Makanya kadang-kadang kita akan mimpi bertemu orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal dunia. Lah, pada dasarnya yang meninggal itu sebetulnya kan hanya jasadnya, toh. Iya. Oh, di satu alam tuh, Mas. Iya. Belum tentu ruh yang lain meninggal dunia juga. Iya. Ya, makanya di dalam kitab suci itu sudah disebutkan di semua alam nanti manusia akan meninggalkan jasad. Iya. Lah, yang sementara ini yang kita ketahui pada umumnya yang kita tinggalkan kan hanya jasad kita ini. Iya. Kembali ke Yang tanah. nampak oleh mata kita kan, padahal ada jasad-jasad yang lain. Roh-roh tadi. Ya, termasuk jasadnya roh itu sebetulnya kayak apa? Dia juga akan meninggalkan jasad di alamnya masing-masing. Jadi belum tentu jasadnya ini meninggal dunia di dunia ini, Rohnya yang di alam lain juga ikut serta-merta meninggal dunia. Makanya ini masih memungkinkan untuk bisa menemuin kita di alam ruh ketika kita tidur, bermimpi itu tadi. Jadi ruh kita ini banyak sekali dan alam-alam yang menjadi satu di dalam alamnya gaibnya manusia. Ini luar biasa banyak. Contohnya misalkan alam kenapsuan makan. Itu saja kalau kita ingin menembus dimensinya sana, itu sinarnya agak remang-remang kegelapan. Nah, di situ ada nampak diri kita. Makanya kalau dalam kawruh Jawa, nah itulah namanya sedulur atau saudara. Saudara sedulur. Nah, saudara. Minimal kenapsuan itu kan yang harus diketahui oleh manusianya. Itu kan minimal kan sedulur papat kalau kawruh Jawa. Nah, kalau dari kawruh agama Islam ada sahabat 4. Itu kan sebetulnya kan sama.
Jadi sahabat 4 itu kias atau gambaran roh-roh yang menguasai kenapsuan manusia. Nah, yang menguasai kenapsuan makan ini berbeda dengan yang menguasai amarah kita, beda. Alamnya juga berbeda. Itu masuk ke dalam pembagian alam nasut atau alam kenapsuan. Warnanya agak merah sedikit. Ada yang alam warnanya kuning, ada alam yang warnanya putih. Ada alam yang warnanya biru, itu alam malakut. Biru. Nah, dari alam-alam, contoh alam-alam ini menyatu di dalam diri manusia. Ayo alamnya nyawa akan bilurukin. Karena nyawa manusia di beda alam, ketika nyawa keluar dari raga ini nggak kelihatan. Karena nyawa itu sebetulnya tidak di alam nyata ini. Makanya jangan sampai salah. Kenapa? Ketika nyawa keluar dari raga manusia itu nggak nampak oleh mata. Karena memang keberadaannya tidak di alam nyata. Nyawa itu punya alam sendiri. Inilah namanya alamnya gaib, kegaibannya manusia yang berlapis-lapis menyatu menjadi manusia. Jadi kembali ke soal mimpi itu tadi, dalam alam yang sama. Nah, kemudian bisa merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita, petunjuk yang akan terjadi. Ada kala keinginan yang menggebu, kemudian menjadi ilusi, terus direkayasa oleh otak kita muncul di dalam mimpi. Nah, ini kira-kira yang mana ini? Ini masih garis-garis besar tok loh ya ini ya. Nah, kira-kira mana yang masih belum paham? Ini sampai duluan nih. Si. Nah, jadi kadang juga kalau kita mimpi tuh, kadang kita kayak bisa mengendalikan mimpi itu. Nah, itu apakah mimpi juga atau lain halnya? Nah, ada kalanya kita bisa sedikit mengendalikan mimpi. Itu berarti bukan merupakan petunjuk, bukan. Karena perjalanan seperti kita mengendalikan perjalanan kita, mau ke kiri atau ke kanan, mau maju atau mundur. Itu bukan mimpi-mimpi yang berupa petunjuk atau mimpi yang berdasarkan ilusi, rekayasa otak yang kita miliki. Tapi itu memang mimpi berdasarkan perjalanan roh. Nanti kita bisa mengendalikan yang Bisa. secara tidak sadar tuh. Iya, setengah sadar kan bisa. Kadang-kadang habis mimpi, ini mimpi ini enak ini, tidur lagi menyambung yang mimpi yang awal tadi Nggak masih bisa. Ya kan, bisa. kadang bisa, kadang masih bisa. Nah, itu karena apa kita bisa mengendalikan? Itu merupakan perjalanan ruh kita. Nah, apalagi sambil Lanjut. monggo sambil diminum. Iya, minum dulu. Hitam. Makanya pengertian dasar tentang kenapa manusia bisa bermimpi ini kan masih sedikit saja untuk bahan berpikir. Nah, setidaknya punya dasar juga. Nah, kalau soal detail-detailnya mungkin di pertemuan yang lain. Soal tidur roh dan nyawa kita di mana. Nah, kalau nyawa ini tetap ada di alam nyata ini. Ini juga harus tahu antara nyawa dan ruh itu harus tahu perbedaannya. Itu beda juga, Mas. Beda. Nyawa ini hanya menggerakkan, tugasnya nyawa. Jadi di dalam kehidupan kita ini nyawa ini hanya menggerakkan. Nah, kalau ruh ini bisa membesarkan kita. Karena ruh yang menguasai rasa-rasa. Oh, kok perutku ini lapar, rasanya lapar. Kemudian makan. Dulu masih kecil, sekarang bisa sebesar ini. Ini karena adanya ruh. Ya. Akan beda dengan tumbuh-tumbuhan. Iya. Tumbuhan itu tidak bernyawa, tapi punya ruh. Oleh karena itulah tumbuhan nggak bisa kemana-mana kalau nggak diangkat. Nggak bisa bergerak kalau nggak ada angin menerpa. Karena ada nyawanya itu. Karena nggak ada yang menggerakkan. Tumbuh-tumbuhan itu tidak ada nyawanya, tapi ada ruhnya. Kalau manusia ada nyawa, ada ruh. Hewan ada nyawa juga, ada ruh juga. Nah, makanya hewan juga ada penelitian ilmiah juga bisa bermimpi. Tadi mau nanya?
Ini mau masalah mimpi tadi, masih mimpi ya. Ini saya tidur, umpamanya saya tidur nih. Oh, terus saya bangun. Saya bangun tuh, loh ini kayaknya aku pernah kejadian di mimpi. Itu seperti apa sih, Mo? Oh, deja vu. Deja vu, seperti Nah deja itu, vu. nah ini hampir ketinggalan, ini hampir ketinggalan, hampir ketinggalan memang. Ada kalanya itu memori otak kita itu kembali ke kehidupan masa yang lalu. Wah ini agak lebih dalam lagi, banyak pembahasannya karena ada kaitannya dengan kehidupan masa lampau kita. Itu bahasan sekarang, bahasa yang keren sekarang kan deja vu. Iya, iya. Seakan-akan kita pernah hidup di masa lampau. Iya. Kadang-kadang kita di suatu tempat kok kayaknya pernah kesini padahal kan sama sekali nggak pernah Iya. mengalaminya. Kadangkala dia masuk ke dalam mimpi kita. Kadangkala dari kita sadar kita seakan-akan ingat. Itu sebetulnya kan terbukanya memori kehidupan kita di masa lalu. Terputar kembali ke kehidupan yang sekarang ini. Nah, oleh karena itulah seakan-akan itu kok pernah ingat. Iya, pernah ingat. Nah, dan pada dasarnya juga itu sebetulnya pancingan dari dalam diri kita ini untuk menggali sebetulnya. Tapi kebanyakan kan diabaikan. Allah Diabaikan, paling iya. hanya perasaan saja. Perasaan saja, iya. Makanya Ada kaitan sama reinkarnasinya. iya, ada kaitannya dengan reinkarnasi dan segala macam. Itu nanti pembahasannya. Pernah di pertemuan yang kemarin itu sedikit membincangkan reinkarnasi juga ada. Deja vu. Terus apa lagi? Ini mumpung agak santai ini. Oh ya. Nah, kayak kejadiannya Om kemarin tuh, yang di kebun. Apa itu? Oh iya, ini Mo. Ini kan saya pernah ke kebun itu kan. Jadi itu ada pohon besar itu. Nah, kalau dari ceritanya petani di situ, dia sering cium bau apa dan lain sebagainya kan. Jadi dalam batin saya ada penasaran. Tapi saya lewat nggak ada bau. Terus pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah itu saya tidur kan. Ya ini tadi bermimpi. Kok saya ketemu sama penghuninya di situ. Nah, ada anak ibu-ibu itu cerita anaknya itu pernah diculik. Mungkin diculik kah? Ada anak kecil di situ. Nah, itu seperti apa itu ya, Mo? Begini. Misal objeknya itu pohon besar. Iya, iya. Nah, kembali ke yang sudah saya katakan tadi bahwa tumbuhan itu punya ruh. Jadi kita nggak boleh langsung mengatakan bahwa di pohon itu Ada penunggunya. ada penunggunya. Nggak Menginces boleh ya. langsung ya kan nggak Iya. boleh langsung karena pohon yang sudah tua sudah lama besar itu Iya. dia punya ruh. Nah kadangkala kebanyakan ini salah memprediksi. Iya, iya, iya. Dibilang ada penunggunya padahal sebetulnya itu ruhnya Pohon itu. pohon itu sendiri. Makanya kadangkala kalau kita melek sendirian di tempat-tempat yang sepi ada kayak berseliweran dan segala macam itu belum tentu makhluk astral, belum tentu, tapi malah lebih sering sebetulnya gerak-geriknya ruh-ruh pepohonan yang ada di sekitar kita ini sebetulnya. Makanya sebetulnya kalau pas ada penampakan yang berseliweran ini kan kadang-kadang kita kan takut ya. Takutnya kan karena karena nggak mengerti. Iya, iya, iya. Kenapa kok ada penampakan seperti itu sebetulnya. Jadi belum tentu yang namanya penampakan yang ada di pohon-pohon besar, misalan ini belum tentu dia makhluk lain atau makhluk astral, ini belum tentu karena ruh daripada tumbuhan itu sendiri itu juga bisa menampakkan diri. Makanya saudara-saudara kita yang lebih mengerti atau sudah mengerti tentang ruh yang ada di pepohonan ini karena ingin menghormati pohon-pohon yang besar yang umurnya juga jauh di umur Kita. mereka itu atau kita itu kemudian dihormati dengan dikasih kain. Itu kan sebetulnya menghormati saja karena pohon itu lebih tua daripada kita. Penghormatan aja. Ya, penghormatan aja, jadi jangan salah persepsi, bukan kok menyembah pohonnya tidak, tapi menghormati antar sesama hidup. Ya biasanya saudara-saudara kita yang di Bali itu suka seperti itu. Itu kalau
bisa memahaminya dan bisa memaknainya dengan baik, itu sebetulnya nggak ada salahnya juga. Karena kita tahu dan mengerti, kita melakukan sesuatu hal yang baik, kan begitu kan? Iya. Bukan kok terus disangka yang negatif, disangka yang enggak. Nah ini kan pada akhirnya kan kita sendiri sama saja menunjukkan ketidaktahuan kita. Salah paham aja sebenarnya. Ya, salah paham. Nah kembali soal mimpi itu tadi, itu tadi yang masuk ke dalam mimpi bisa saja ruhnya tumbuhan itu tadi, dan bisa juga ada makhluk yang menungguin tumbuhan itu tadi, menginformasikan melalui mimpi. Jadi kalau sudah tahu gini kan punya dasar dan agak lebih gampang memaknai mimpi. Tuh. Oh, tadi kan Romo tadi bilang kan kalau mimpi itu kan perjalanan roh dan bisa ketemu dengan roh yang lain. Nah, berarti secara langsung kalau kita bisa laku atau tirakat dan lain-lainnya itu misalnya sesama orang A dan orang B mimpi terus ketemu, berarti bisa Bu? Ya sangat bisa. Sangat amat bisa. Terus kemudian kan memunculkan ilmu-ilmu ini yang anak muda kadang-kadang anak-anak muda ini kadang wiritan, kadang puasa ini memancarkan mahabbah ini. Ini kan ketemu kan di alam ruh. Gitu. Kalau sudah ruhnya suka sama kita nanti gampang nih raganya ini. Ini contohnya kan seperti itu. Sampai ada kebiasaan salah satu suku di Indonesia ini kadang kalau mau tidur bantalnya dikebuki dulu ya kan. Aduh. Buk ini. Namanya disebut. Ya, namanya disebut itu nanti biar ketemu dalam mimpi. Itu perjalanan ruh. Jadi dia melobi di dalam alamnya ruh itu, melobi bahasanya biar paham, melobi biar suka raganya suka dengan raga kita itu, ruh kita melobinya lewat mimpi, lewat perjalanan ruh itu tadi. Kan akhirnya kan segala permasalahan atau kebingungan, ketidaktahuan kita tentang ruh, tentang mimpi kan sudah terjawab sekarang. Nah, yaudah mudah-mudahan ini sedikit wawasan, sedikit keterangan ini bisa bermakna bagi sampean berdua khususnya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga bagi orang lain yang kebetulan melihat perbincangan kita ini. Tidak ada niat yang tidak baik, insya Allah niat saya selalu baik, sinau bareng, ngaji bareng. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin, amin.